Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah dari seorang penyanyi legendaris yang karirnya harus berhenti karena meninggal di usia yang sangat muda. Dia adalah Nike Ardila. Raden Rara Nike Natnadila. Itulah nama sebenarnya. Namun ia dikenal dengan nama Nike Ardila. Lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975. Ia merupakan putri dari pasangan Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Nike Ardila sudah dari kecil mempunyai bakat talenta yang luar biasa. Di usianya yang baru 5 tahun, ia sudah tampil berani di acara keluarganya. Ya, juga antusias dengan kegiatan seni tarik suara dan juga tarian daerah. Ketika ia sudah mulai bersekolah, Nike langsung tampil berprestasi memperoleh penghargaan tingkat lokal dan nasional. Ia juga berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang pilihan lagu TVRI dan juara Pop Simar Hapmi yang diadakan di Bandung pada tahun 85. Di saat itu, ia baru berusia 10 tahun. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik, mulai dari tingkat kecamatan sekolah dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat. Tidak mengherankan, ya, sudah diincar dari berbagai manajemen musik. Nike pada saat itu belum memiliki lagu, lebih sering tampil dengan lagu yang terkenal. Meskipun memiliki suara merdu, namun hingga saat itu dirinya masih belum populer. Hal yang sebenarnya sangat wajar, mengingat di saat itu ia masih terbilang anak-anak. Dan untuk membuatnya lebih dikenal, dia pun menggunakan nama panggung Nike Astrina. Di nama itu hampir mirip dengan nama artis rock pada tahun 80-an, yaitu Nike Astria. Melihat potensi yang dimiliki Nike, sang ibu kemudian mendaftarkannya ke Sempurnaan Artis Musisi Indonesia atau disingkat dengan nama HAMFI. Tahun 1986, Nike merilis sebuah album yang berjudul Lupa Diri. Namun pada saat itu, lagunya masih belum laris. Barulah ketika ia menginjak usia 14 tahun, Nike kemudian dikenalkan dengan Denny Dores dan bergabung dengan Project Unicorn. Dari sinilah lahir sebuah album yang membuat namanya langsung meledak, yaitu album Seberkas Sinar. Untuk sebuah album baru, prestasinya sangat luar biasa, di mana angka penjual pertama tumbuh dengan 500 keping. Begitu juga dengan album kedua yang ia rilis pada tahun 1990. Album itu bernama Bintang Kehidupan. Sangat sulit dipercaya. Pada album kedua, penjualannya mencapai 4 kali lipat dari yang pertama, di mana angka penjualan pada saat itu mencapai 2 juta keping. Karir mencarinya tidak hanya di dunia musik. Denny Sabre selaku manajemen mengatakan bahwa Nike Ardila adalah perpaduan artis papan atas kala itu. Sebut saja Cut Irna dan juga Diva Rock
Nike Astria. Untuk itulah, manajemen sudah menyiapkan rencana yang matang demi mengantarkan Nike Ardila ke puncak karirnya. Ketika Nike terjun kan film box office, dia langsung dapat menggantikan Paramita Rosadi yang sebelumnya menjadi pemeran utama dalam film Si Kabayan yang tayang juga. Akhirnya, kenaikan rating film itu karena pamornya semakin naik. Nike Ardila ditarik ikut dalam sinetron, yaitu sinetron Nono Garapan Putu Wijaya. Selain dari film dan musik, ia terpilih menjadi gadis sampul favorit, yaitu ajang kompetisi model yang bisa dibilang paling bergengsi pada masanya. Berbagai tawaran iklan terus berdatangan, bahkan penggemar kala itu sudah bukan dari Indonesia saja, karena namanya saat itu sudah santer di Brunei, di Malaysia, dan juga di Singapura. Penggemar kala itu sudah berinisiatif untuk membuat sebuah komunitas Nike Ardila. Sudah benar-benar disorot dan jadi pujaan banyak orang kala itu. Hingga di tanggal 19 Maret 1995, Nike yang baru selesai syuting pukul 8 malam lanjut bertemu dan berkumpul para artis yang pada saat itu sudah berkumpul di Hotel Jakarta. Ia sempat mengobrol dengan Titi DJ dan juga bertemu dengan Gugun Gondrong Indah pukul 5 pagi. Nike pun akhirnya berpamitan. Ia harus berburu waktu untuk kembali ke Bogor, di mana jam 8 pagi itu ada jadwal syuting. Ia bersama Atun sang manajer terus melaju agar bisa cepat sampai ke tujuan. Melihat jadwal Nike yang begitu padat, Atun sempat menawarkan diri untuk menyetir mobil. Namun, mungkin saja Nike tidak enak hati dengan manajernya. Ia pun menolak tawaran itu. Atun sebenarnya sudah merasa khawatir. Bukan hanya khawatir kepada Nike, tetapi juga khawatir kepada kondisi mobil. Disebutkan mobil berjalan kurang stabil. Penyebabnya, ban mobil Nike sempat bocor dan mereka menggantinya dengan ban cadangan. Entah jengkel atau tidak. Namun faktanya, di saat itu ban cadangan lebih kecil ukurannya, membuat mobil mereka berjalan dengan kurang stabil. Mobil terus melaju dan sampai di Marta Dinata. Disinilah dia terhalang oleh mobil lain. Dikatakan mobil itu berwarna merah. Karena terburu-buru dan masih sangat pagi, jalan juga masih sepi. Nike kemudian mengambil haluan untuk menyalip mobil di depannya. Namun tak disangka, tepat dari arah berlawanan, melaju sebuah mobil TEV dengan kecepatan sangat tinggi. Nike pun membanting setir ke kiri mobil. Seketika itu, langsung menabrak pohon beringin, terpental dan kemudian menabrak tempat sampah. Kecelakaan membuat kepala Nike luka parah dan juga luka dalam pada bagian dada. Pagi itu juga tersiar kabar bahwa Nike tidak bisa bertahan meskipun telah dibawa ke tempat medis. Ia pun pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Hari itu juga, pada sore hari itu juga, Nike kemudian dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Kepergiannya yang tiba-tiba membuat masyarakat menjadi heboh. Publik ramai membicarakannya, dan bahkan banyak teori yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa Nike sudah diincar, mengingat Nike dikatakan pernah berselisih dengan keluarga Cendana. Tepatnya adalah cucu dari Soeharto. Nike bahwa dikatakan
sempat ditodong pistol terkait dengan masalah asmara. Namun tentu saja hal itu sangat susah dibuktikan. Tidak ada bukti valid dan tidak ada pula saksi yang mengetahui kebenarannya. Ada pula yang mengatakan bahwa mungkin saja Nike Ardila kecelakaan karena mabuk. Sempat beredar informasi mereka dari diskotik. Namun informasi itu langsung diklarifikasi oleh Atun yang mengatakan bahwa ia dan Nike ke diskotik bernama Polo. Namun mereka hanya minum jus jeruk saja. Dan hal itu terbukti dari hasil visum dari polisi, di mana polisi mengatakan bahwa di tubuh Nike Ardila tidak ditemukan kadar alkohol. Kepergian Nike tidak hanya disorot di Indonesia. Media dari berbagai negara Asia Tenggara pada saat itu juga ikut memberitakan majalah Asiawi, menjadikannya sebuah headline dengan judul In That She Short, atau di dalam kematian dia bersinar. Jika ada kesalahan informasi yang kurang ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.